Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys bersama gue Suwareng guys. Oke guys, sambil menikmati keindahan pesona alam Kampung Cisaat Sumur Batu Bantar Gebang ini guys, ya sambil menikmati indahnya perjalanan ini guys, ya, Suwareng akan bercerita guys. Ini sebuah kisah tentang janda muda yang menjadi istri Sultan Arab di suatu kampung di Pulau Jawa guys. Ya, ada seorang janda muda yang sudah ditinggal mati hampir 2 tahun oleh suaminya yang sakit parah guys. Ya, suaminya meninggal karena asbab sakit parah guys. Nah, jadi janda ini bernama Sri guys. Tepatnya namanya Sri Puji Lestari guys. Nah, nama adalah samaran guys. Kejadian peristiwa ini hanyalah fiktif belaka. Semoga ada hikmahnya ya guys ya. Sri ini punya anak guys, namanya Mirna. Tuh, masih SMP guys, kelas 1. Nah, jadi suatu waktu guys, ya karena Sri ini tidak bekerja guys, dan kehidupannya pun sangat miris sekali. Kehidupannya sangat miris. Sri ini cuma tinggal berdua ya. Rumahnya ini bilik bambu guys, lantainya juga masih tanah guys ya. Jadi untuk kebutuhan hidup ini Sri ini hanya nunggu santunan yatim dari orang-orang yang baik kepada anaknya. Nah, suatu waktu nih Sri ini didatangi sama saudaranya guys. Saudaranya ini ya cukup berada lah, orang kaya gitu. Sri ini punya hutang 500.000 guys, 500.000 kepada saudaranya ini. Ya karena Sri nggak punya duit, dia pun memberikan alasan-alasan kepada saudaranya. Namun apa yang terjadi? Saudaranya ini bukan memberi kelonggaran, memberi kebijakan kepada Sri, namun malah Sri ini dihina, dicaci, bahkan ditampar guys. Tetangga yang melihat kejadian itu pun melerai kejadian tersebut. Dan singkat cerita guys, setelah kejadian tersebut Sri ini merenung sendiri ya, melamun ya, sambil membelai-belai rambut anaknya yang yatim. Sri pun hampir berputus asa dan mau bunuh diri. Namun hal itu dia tidak lakukan karena mengingat anaknya. Di waktu maghrib Sri ini sholat guys, sholat bermunajat, berzikir sambil menangis guys, sambil menangis, meraung-raung dia mengadu karena Sri ini sudah tidak punya ayah dan ibu ya. Janda ini sudah tidak punya ayah dan ibu. Dia meraung, menangis, mengadu apa yang terjadi dengan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Setelah maghrib datanglah seorang kepala dusun di kampung tersebut, di desa tempat Sri tinggal ini. Ya mungkin karena dusun ini mendengar cerita dari warga bahwa ada kejadian yang menimpa Sri. Sri ini memang janda yang berparas cantik guys, cantik ya, kayak artis-artis itulah. Sri pun menyambut baik kedatangan kepala dusun tersebut ya. Setelah ngobrol, ternyata kepala dusun ini pun sangat prihatin kepada hal yang dialami Sri ini, terhadap kehidupan Sri ini. Lalu kepala dusun ini pun menawarkan Sri untuk menjadi TKW di Arab, karena kepala dusun punya saudara sukses di Arab. Tanpa pikir panjang, Sri pun menerima tawaran tersebut demi anaknya, demi untuk bayar utang-utangnya, demi untuk memberikan tempat tinggal yang layak untuk keluarganya. Namun Sri bingung untuk biaya berangkat ke sananya. Namun kepala dusun ini berhati mulia, dia yang membiayai semuanya. Namun harus diganti ketika kamu sudah sukses, kata kepala dusunnya. Ketika Sri sudah sukses baru dibayar. Singkat cerita, Sri ini berangkatlah ke Arab guys.
Dan Sri ini bekerja di Arab, di pinggiran kota Madinah, berdekatan dengan saudara dari kepala dusun ini, majikannya nih. Nah, jadi setahun berjalan, Sri ini nggak bahagia di Arab itu. Yang namanya jauh dari tempat tinggal kan, dari negara sendiri, dari kampung sendiri di Arab. Akhirnya Sri ini bimbang dan bingung. Namun karena dia mengingat anaknya, mengingat hal-hal yang selalu dia alami di kampungnya, Sri pun bertahan. Dari awal dia masuk sampai 1 tahun berjalan, Sri itu sering mendapat cambukan dengan rotan. Masalah-masalah sepele seperti Sri nyuci piring jatuh pecah. Nah itu Sri itu dicambuk sama majikannya. Begitu guys, sungguh sangat miris sekali perjuangan Sri ini. Singkat cerita guys, berjalan 2 tahun, datanglah seorang anak muda. Dia ini pengusaha minyak di Arab. Pengusaha minyak ini adalah anak dari majikannya Sri. Memang anak muda ini 180 derajat sifatnya itu berbeda dengan kedua orang tuanya, yang tak lain bosnya Sri ini. Sri dan tuan muda ini sering ngobrol, sering berkomunikasi, bahkan sampai bercanda-canda. Dan ternyata tuan muda ini kepincut hatinya sama Sri karena kesopanannya Sri, karena adabnya Sri, dan juga parasnya yang cantik, ya janda muda gitu kan. Dan akhirnya di suatu kesempatan pada saat Sri dan tuan muda ini ngobrol, si tuan muda ini mengutarakan isi hatinya pada Sri. Namun Sri menolak karena dia hanya pembantu, dan tidak mungkinlah seorang pembantu menikahi seorang sultan Arab. Lalu setelah diyakinkan, Sri pun akhirnya menerima juga. Dan orang tuanya ini sangatlah marah, orang tua dari si tuan muda ini. Namun setelah diyakinkan, orang tuanya pun merestui. Singkat cerita, menikahlah antara Sri dan tuan muda ini. Lalu Sri sudah dianggap menjadi keluarga mereka, dan ibu mertua Sri, bapak mertua Sri meminta maaf atas kejadian-kejadian yang lalu, dan Sri pun memaafkannya karena Sri ini sejatinya hatinya ini baik. Kehidupan mereka bahagia selama 5 tahun di Arab antara tuan muda itu dan Sri, sangat bahagia. Lalu Sri pun teringat dengan kampung halamannya. Nah, pada saat itulah Sultan Arab itu diajak ke Indonesia, pulang ke rumah Sri. Sangatlah kaget tuan muda ini karena melihat keadaan rumah Sri dan anak Sri. Lalu rumah Sri itu dibangun dengan mewah dan megah. Lalu anaknya pun sangat bahagia. Dan saudaranya Sri pun yang pernah menggampar karena menagih hutang, ya Sri kasih lebih, ya, dan Sri tidak menaruh dendam kepada saudaranya yang sudah menghina, mencaci, bahkan menamparnya karena hutang. Lalu kebahagiaan diraih oleh Sri dan anaknya Mirna bersama dengan tuan muda Sultan Arab. Jadi gitu guys, apapun itu guys masalah kita, ketika kita
bermohon kepada manusia, minta tolong kepada manusia, itu mungkin bisa saja tidak tergapai ya, karena kemampuan manusia itu terbatas. Tapi bila kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, insya Allah masalah apapun itu akan dapat terselesaikan dengan kun fayakun. Ya, itulah yang namanya rezeki, tidak ada yang tahu. Kisah ini adalah kisah fiktif yang semoga ada manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari, guys. Ya, jangan pernah kita berputus asa, dan jangan pernah kita menyerah di negara orang untuk teman-teman TKW, teman-teman TKI. Karena ketika kita baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik, dengan niat yang baik, insya Allah semua apapun yang kita niatkan itu akan terwujud. Itu guys, ya guys, demikianlah guys kisah ini guys. Mohon maaf ya, kisahnya kata-katanya tidak beraturan karena si Waring tidak memakai teks, tidak memakai tema. Ini ya apa yang ada di otak si Waring yang Waring keluarkan. Demikian guys, semoga ada manfaatnya guys. Ya, sebentar lagi kita sampai ke perapatan Masan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Subrek, subrek, subrek.